menunjukkan performa yang konsisten di musim ini. Siapa sangka, langkah Nerazzurri tidak berjalan mulus dengan banyaknya pemain yang hengkang setelah final Liga Champions. Berbekalkan pemain buangan yang dioptimalkan menjadi pemain jempolan, Inter Milan sukses mendominasi papan atas Serie A. Selain itu, Nerazzurri juga sukses datangkan pemain dengan status free transfer. Alexis Sanchez yang sempat tinggalkan Inter Milan berhasil menampilkan permainan apiknya. Tak disangka, perjalanan Inter Milan sukses dominasi Serie A hanya dengan bermodal materi pemain seadanya. Bagaimanakah kejelian Inter Milan memoles pemain yang dianggap tenggelam? Memoles skuad buangan. Inter Milan kembali membuktikan kehebatannya pada kompetisi musim ini. Sebelumnya di musim lalu, Nerazzurri hanya bisa menempati posisi ketiga. Sedangkan di musim ini, performa Inter Milan nyaris tak terbendung. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, Nerazzurri menduduki peringkat pertama Serie A mengungguli beberapa rival. Dengan konsistensinya, Nerazzurri tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengerikannya Inter di tangan Simone Inzaghi bukan hanya dari segi taktikal, namun juga betapa hebatnya sistem perekrutan pemainnya. Selain mendatangkan pemain muda potensial, Inter Milan juga gemar memoles pemain yang sudah tidak diperlukan di klub lamanya. Di musim ini, Inter Milan mendatangkan kembali Alexis Sanchez dari Marseille yang kontraknya tidak diperpanjang. Berikutnya, Nerazzurri juga mendatangkan Juan Cuadrado yang mulai terpinggirkan Juventus. Benjamin Pavard juga berhasil direkrut dari Bayern Munchen dengan biaya transfer 30 juta euro. Inter Milan juga sukses datangkan pengganti yang tepat untuk pos yang ditinggalkan Andre Onana ke Manchester United pada musim panas lalu. Saat itu mereka berhasil mengganti Sommer yang langsung menjadi pilihan utama. Bersama Bayern Munchen, Sommer kerap dijadikan pilihan kedua di bawah bayang-bayang Manuel Neuer. Dengan hanya bermateri pemain buangan, Nerazzurri sukses survive di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-12, Inter Milan baru mengalami satu kekalahan dan berhasil puncaki klasemen. Ditinggal pilar kunci. Antonio Conte secara mengejutkan meninggalkan Inter Milan pada tahun 2021 lalu. Padahal kontraknya bersama Nerazzurri masih tersisa hingga satu musim lagi. Sejak kepergian Conte, para pemain bintang Nerazzurri juga turut hengkang. Eksodus besar-besaran Nerazzurri dimulai pada tahun 2021 saat Achraf Hakimi bergabung ke Paris Saint-Germain. Secara perlahan, pilar-pilar Inter berpergian. Achraf Hakimi yang dibajak Paris Saint-Germain pada tahun 2022, diakhirinya lebih cepat kontrak Christian Eriksen. Atau Lukaku yang secara mengejutkan pergi ke ibu kota Roma dan bereuni bersama The Special One yang membutuhkannya sebagai ujung tombak AS Roma. Sebelum kedatangan Lukaku, sudah ada nama Edin Dzeko yang berhasil dibajak Serigala Roma, yang saat itu memiliki lini depan yang kurang konsisten. Ada pula winger andalannya, Ivan Perisic yang menyusul kepergian Antonio Conte ke Tottenham Hotspur. Saat itu Antonio Conte kekurangan opsi di posisi wingback. Atau PSG yang kembali membujuk bintang Inter Milan lainnya yakni Milan Skriniar. Skriniar ditugaskan untuk memperdalam lini belakang PSG. Namun kepergian Conte dan pilar-pilarnya ditanggapi dengan santai oleh manajemen Inter. Inter Milan memulai perubahannya dengan mendatangkan pengganti Antonio Conte. Nama Simone Inzaghi sukses diperkenalkan sebagai juru taktik Nerazzurri. Manajemen Inter langsung menugaskan Inzaghi untuk membenahi Inter Milan. Manajemen Inter Milan juga menugaskan pelatih 47 tahun ini untuk mengeluarkan potensi pemain yang ada. Inzaghi juga diminta untuk bersabar mengenai pemain yang ingin ia miliki. Simone Inzaghi dihadapkan situasi yang cukup sulit pada musim perdananya. Inzaghi harus kehilangan Christian Eriksen yang saat itu mengalami tragedi saat membela timnas Denmark. Tentunya hal itu menjadi situasi yang kurang menguntungkan pasca perginya Eriksen. Nerazzurri kehilangan kompleksitas tersendiri untuk lini tengah. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Inter melakukan langkah strategis dengan merekrut Hakan Calhanoglu. Didatangkan tanpa biaya transfer, Calhanoglu akan menerima gaji sebesar 5 juta euro ditambah bonus 1 juta euro per musim. Calhanoglu diproyeksikan Inzaghi untuk mengambil peran yang ditinggalkan Eriksen. Calhanoglu sangat diharapkan memberikan stabilitas dan kreativitas pada lini tengah Nerazzurri. Kepindahan Calhanoglu ke Inter Milan sempat dipertanyakan banyak pihak.
Setahun setelah bergabung bersama Inter, Calhanoglu ungkap alasannya. Saya ingin bermain di Inter Milan karena saya butuh tantangan baru. Dan saya ingin bermain di Liga Champions dan memenangkan Serie A, ungkap pemain Turki tersebut. Di bawah tangan Inzaghi, Hakan Calhanoglu sukses bawa Inter Milan meraih Coppa Italia dan Italian Super Cup 2 kali berturut-turut di tahun yang sama, yakni 2021, 2022, dan 2022-2023. Inzaghi memiliki ciri khas bermain defensif. Dirinya punya kreativitas dan piawai menciptakan peluang. Calhanoglu yang diplot sedikit defensif disebut menjadi peran utama dalam menjaga kestabilan sebagai penghubung lini serang dan lini pertahanan Inter Milan dalam skema 3 back. Transfer cerdik Inter Milan. Tekanan besar dirasakan Inzaghi usai kepergian beberapa pemain kunci. Di saat yang bersamaan, Nerazzurri ditinggal oleh Ivan Perisic dan Arturo Vidal yang hengkang ke Tottenham Hotspur dan Flamengo. Kiper legendaris Inter Milan yakni Samir Handanovic juga tak lama umumkan pensiun. Akan tetapi manajemen Nerazzurri bersikap tenang dengan memanfaatkan momentum yang ada. Mereka menutup celah lubang yang ditinggalkan dengan kebijakan transfer yang cerdas. Salah satunya mendatangkan pemain yang kontraknya sudah berakhir. Henrikh Mkhitaryan menjadi pemain pertama yang direkrut dari AS Roma. Pemain asal Armenia itu mendapat kontrak jangka pendek sampai bulan Juni tahun depan. Dilansir dari Sam Printer, Nerazzurri merekrut Mkhitaryan untuk memperdalam kedalaman lini tengah. AS Roma sebenarnya sudah berencana untuk memperpanjang kontraknya. Tawaran kontrak besar juga sudah dilayangkan oleh manajemen Serigala Ibu Kota. Akan tetapi Mkhitaryan lebih memilih Inter Milan karena mendapat kisaran gaji yang sama. Selain itu dia juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jose Mourinho. Perginya Mkhitaryan membuat Jose Mourinho merasa sangat sedih. Mkhitaryan sedang menjalani musim yang hebat. Saya ingin Mihi di sini. Mihi ingin tinggal di sini. Thiago Pinto dan klub ingin dia bertahan, ucap Mourinho. Kehadiran Mkhitaryan digadang akan memperkaya variasi taktik Simone Inzaghi, sebab sang pemain bisa bermain di belakang dua striker. Mkhitaryan juga bisa mengambil peran Mezzala dalam formasi 5 gelandang. Keputusan Mkhitaryan pindah ke Inter Milan bukanlah hal yang salah. Pasalnya, pemain 34 tahun tersebut sukses kawinkan gelar Coppa Italia dan Super Coppa di musim perdananya. Simone Inzaghi juga memilih Andre Onana sebagai suksesor Samir Handanovic yang memutuskan gantung sepatu. Tak disangka kedatangan Onana terbilang sangatlah efektif. Pada musim debutnya, Onana cepat beradaptasi dengan taktik Simone Inzaghi. Sang juru taktik memanfaatkan kemampuan Onana sebagai kiper yang seringkali melakukan build-up serangan. Tercatat Onana melakukan 722 passing sukses dan 329 long pass selama bermain di Serie A. Prestasi Onana semakin menonjol saat berhasil membawa Inter Milan ke partai final UCL tahun 2023. Dengan catatan 47 save dan presentasi penyelamatan mencapai 81%. Tak hanya memberikan kestabilan di lini belakang, Onana juga bisa menciptakan variasi serangan yang efektif. Langkah cerdas manajemen selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan pemain buangan, termasuk menggait Alexis Sanchez yang sudah tidak mendapat tempat di Olympique Marseille. Keputusan untuk mengontrak Sanchez tidak hanya menjadi langkah yang tepat. Mantan bomber Manchester United ini juga memperlihatkan visi misi yang cerdas. Sebelumnya Alexis Sanchez sudah dianggap habis karena usianya yang sudah uzur. Tak disangka penyerang asal Chili ini mampu mencetak gol debutnya di Liga Champions menghadapi RB Salzburg. Gol tap-in Sanchez dihasilkan dari umpan manis Mkhitaryan. Selain Sanchez, Inter Milan juga mengambil langkah cerdas dengan merekrut Marcus Thuram tanpa biaya transfer dari Borussia Mönchengladbach. Bomber asal Perancis itu akan menggantikan peran Romelu Lukaku yang hengkang ke AS Roma. Di bawah arahan Inzaghi, Thuram telah melengkapi peran yang dibutuhkan lini depan Inter Milan. Selain tampil tajam, dia juga bermain beringas saat diberi peran striker pendukung Lautaro Martinez. Pemain berjuluk Little Thuram ini sukses ciptakan 5 gol dan 8 assist di 16 pertandingan. Simone Inzaghi memberikan pujian setinggi langit kepada bomber berusia 26 tahun ini. Dia adalah striker yang cerdas dan dia banyak belajar. Dia berlatih dengan rasa lapar dan lakukan segalanya dengan sangat baik, puji Simone Inzaghi. Dengan kejelian memoles bintang buangan, akankah Inter Milan kembali merasakan gelar Scudetto?